Pak Joko adalah seorang petani padi. Setiap hari, ia bekerja membajak sawah, menanam, dan merawat padi, hingga akhirnya dapat dipanen untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Pak Joko melakukan ini demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, seperti biaya makan, biaya rumah, sekolah anak, dan untuk modal produksi padi selanjutnya, seperti membeli bibit, pupuk, membayar upah pekerja, dan sebagainya. Perbandingan antara apa yang Pak Joko terima dengan apa yang Pak Joko bayarkan ini kemudian dapat disebut sebagai nilai tukar petani atau NTP. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani atau IT dengan indeks harga yang dibayar petani atau IB. NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang atau produk yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Kegunaan NTP untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, NTP juga dapat menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. NTP diinterpretasikan sebagai berikut. NTP lebih dari 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami impas. Kenaikan atau penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi. Artinya, pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP kurang dari 100 berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Artinya, pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. Cakupan komoditas NTP meliputi subsektor tanaman pangan seperti padi, palawija, subsektor hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Subsektor tanaman perkebunan rakyat seperti kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Subsektor peternakan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan hasil-hasil ternak seperti susu sapi, telur, dan lain-lain. Terakhir, subsektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Rata-rata nilai tukar petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dan 2019 dari kelima komoditas ini menunjukkan angka lebih besar dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Demikian penjelasan tentang nilai tukar petani. Thanks for watching.